Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, baik permanen maupun sementara, yang disebabkan oleh kondisi sosial emosional, kondisi ekonomi, kondisi politik, atau kelainan bawaan maupun yang didapat kemudian. Dengan kata lain, kita tidak hanya membicarakan kelompok minoritas yang disebabkan oleh kelainan saja, tetapi mencakup sejumlah besar anak yang sekolah. Oleh karenanya, sekolah hendaknya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus, mengubah sekolah atau kelas tradisional menjadi inklusif, ramah terhadap pembelajaran, merupakan suatu proses dan bukan suatu kejadian tiba-tiba. Proses ini tidak akan terjadi dalam sehari, karenanya memerlukan waktu dan kerja kelompok. Selanjutnya, aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan sekolah inklusif. Bagaimana cara mengajar anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Peningkatan kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelatihan, tukar pengalaman, lokakarya, membaca buku dan mengeksplorasi, menggali sumber lain kemudian mempraktekannya di dalam kelas. Semua anak memiliki hak untuk belajar tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lainnya, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah ditandatangani semua pemerintah di dunia. Yang ketiga, guru menghargai semua anak di kelas, guru berdialog dengan siswanya, mendorong terjadinya interaksi antara anak-anak. Guru mengupayakan agar sekolah menjadi menyenangkan. Guru mempertimbangkan terjadinya pembelajaran aktif untuk semua anak. Selanjutnya, dalam lingkungan pembelajaran inklusif, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja, dan bermain bersama. Mereka yakin bahwa pendidikan hendaknya inklusif, adil, dan tidak diskriminatif, sensitif terhadap semua budaya, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Yang kelima, lingkungan pembelajaran yang inklusi mengajarkan kecakapan hidup dan gaya hidup sehat, agar peserta didik dapat menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk melindungi diri dari penyakit dan bahaya. Selain itu, tidak ada kekerasan terhadap anak, pemukulan, atau hukuman fisik. Menurut laporan UNESCO tahun 2003, ketika pendidikan inklusif diterapkan, peneliti terkini menunjukkan adanya peningkatan prestasi dan kemajuan pada semua anak. Di banyak daerah di dunia dilaporkan bahwa diperoleh manfaat pribadi, sosial, dan ekonomi dengan mendidik anak-anak usia sekolah dasar yang memiliki kebutuhan khusus. Ini berhasil akomodasi dengan menyenangkan melalui cara yang ramah dan menghargai keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selby dengan NPM 1950693. Izin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat lingkungan pembelajaran yang inklusif. Yang pertama, ada manfaat bagi orang tua. Orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya dididik. Secara pribadi, mereka terlibat dan merasa lebih penting untuk membantu anaknya belajar. Ketika guru bertanya pendapat mereka tentang anak, orang tua merasa dihargai dan menganggap dirinya sebagai mitra setara dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas untuk anak. Orang tua juga dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya di rumah dengan baik, yaitu dengan menerapkan teknik yang digunakan guru di sekolah. Yang kedua, yaitu manfaat bagi guru. Mendapat kesempatan belajar dengan cara mengajar yang baru dalam melakukan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi yang sangat beragam, mampu mengatasi tantangan, mampu mengembangkan sikap yang positif terhadap anggota masyarakat, anak, dan situasi yang beragam pula. Memiliki peluang untuk menggali gagasan-gagasan baru melalui komunikasi dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah, mampu mengaplikasikan gagasan baru dan mendorong peserta didik lebih proaktif, kreatif, dan krisis, serta memiliki keterbukaan terhadap masukan dari orang tua dan anak untuk menempuh hasil yang positif juga. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi masyarakat.
Masyarakat lebih merasa bangga ketika lebih banyak anak bersekolah dan mengikuti pembelajaran. Masyarakat menemukan lebih banyak calon pemimpin masa depan yang disiapkan untuk berpartisipasi. Masyarakat lebih merasa bangga ketika lebih banyak anak bersekolah dan mengikuti pembelajaran. Masyarakat menemukan lebih banyak calon pemimpin masa depan yang disiapkan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat. Masyarakat melihat bahwa potensi masalah sosial seperti kenakalan dan masalah remaja itu bisa dikurangi. Dan masyarakat pun menjadi lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Kemudian, hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, pemenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan inklusi, yaitu prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip kebutuhan individual, prinsip kebermaknaan, prinsip berkelanjutan, prinsip keterlibatan. Yang kedua yaitu kurikulum dikembangkan menjadi beberapa model kurikulum, yaitu duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Yang ketiga yaitu pilih model pembelajaran inklusi, kelas reguler, bentuk kelas reguler dengan klaster, bentuk kelas reguler dengan pull out, bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out, bentuk kelas khusus dengan berbagai perintegrasian, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, apa itu strategi? Strategi adalah cara yang dilakukan seorang guru untuk memaksimalkan proses pendidikan, upaya ataupun teknik lah intinya. Nah, bagaimana untuk menciptakan proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus secara maksimal, yaitu dengan strategi pembelajaran yang mendasarkan pada keberagaman. Nah, strategi pembelajaran ini dapat diterapkan dengan efektif melalui perubahan dan penyesuaian antar kemampuan belajar mereka dengan harapan ataupun target, alokasi waktu, penghargaan maupun hadiah, tugas-tugas dan pekerjaan, dan bantuan yang diberikan pada anak masing-masing dari kelompoknya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalkan untuk harapan dan target, pembelajaran matematika untuk anak kelas 3 SD yang cepat level belajarnya adalah contoh gini ya, ada tingkatan yang cepat belajar gitu. Nah, jadi untuk memahami dan mampu menggunakan perkalian, untuk memahami dan mampu menggunakan perkalian soal cerita dengan analis pada tahapan yang berpikir abstrak gitu. Nah, itu untuk kelas yang cepat belajarnya. Nah, sedangkan untuk anak-anak dengan kemampuan belajar rata-rata gitu, anak-anak yang lainnya kebanyakan pada umumnya itu mempelajari perkalian hanya sampai ratusan saja, itu pun pada tahapan semi konkret. Nah, dan untuk anak-anak yang belajarnya lambat, itu mengenali perkalian biasanya hanya sampai puluhan. Nah, itu pun dengan tahapan konkret. Nah, serta bagi anak-anak autis, mereka mempelajari pembelajaran matematika sampai ratusan dengan lebih banyak memfokuskan pada keunggulan visual thinkingnya gitu, seperti bantuan gambar, simbol, film, dan sebagainya. Mohon maaf. Demikian pula dalam alokasi waktu, penghargaan maupun hadiah, tugas ataupun pekerjaan, dan bantuan yang diberikan. Nah, itu disesuaikan juga dengan tahapan perkembangan masing-masingnya gitu. Jadi proses layanan pembelajaran bukan didasarkan pada bentuk layanan yang sama rata gitu. Tidak bisa kita samaratakan semua prosesnya, tetapi diarahkan pada pembelajaran yang lebih demokratis dan proporsional sesuai dengan harapan dan target belajar masing-masing kelompok tersebut. Nah, dan proses belajar anak-anak tersebut tidak bisa dipisahkan berdasarkan kelompok atau komunitasnya gitu.
Nah, melainkan mereka belajar bersama-sama dengan teman sebayanya di dalam kelas reguler. Nah, apabila program dan proses pembelajaran anak didik telah sesuai gitu, telah disesuaikan dengan keberagaman dari setiap kelompok tersebut, maka semua anak di dalam kelas yang sama itu dapat mengikuti proses belajar yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, jadi siswa yang belajarnya cepat tidak harus mendapatkan materi pelajaran dan alokasi belajar yang sama dengan teman sebaya yang kemampuannya rata-rata gitu, ataupun sama dengan temannya yang lebih lambat dalam belajarnya, ataupun bisa juga dengan yang autis. Nah, jadi sebelum mereka berpartisipasi dalam belajar secara penuh, jadi anak harus meyakini dulu bahwa mereka bisa belajar gitu. Nah, itu tugas guru untuk memotivasi siswa. Nah, menumbuhkan rasa percaya diri itu bisa dengan seorang guru memberikan reward gitu, penghargaan ataupun dan sejenisnya. Nah, pemberian penghargaan ini sangat diperlukan oleh semua anak untuk mengembangkan harga dirinya gitu, meningkatkan percaya dirinya ataupun rasa dia bisa gitu. Jadi khususnya buat anak-anak yang lambat belajarnya. Biasanya anak-anak yang lambat dalam belajar itu mempunyai rasa tidak pede gitu, merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Padahal itu harus dirubah gitu. Bagaimana caranya anak yang kurang tersebut tetap semangat ataupun tetap percaya diri dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh gurunya, seperti tadi diberikan reward, hadiah dan sebagainya. Nah, dengan memperoleh reward pada setiap langkah, jadi selama menyelesaikan pekerjaan dan selama proses pembelajaran, maka akan lebih membuat mereka percaya diri gitu dalam mengerjakan tugas maupun pekerjaannya. Dengan kata lain, anak harus dihargai apa adanya. Mereka harus merasa aman, bisa mengekspresikan pendapatnya dan bisa sukses dalam belajarnya. Nah, ini membantu anak untuk menikmati belajar dan guru pun bisa memperkuat rasa senang ini gitu. Jadi menciptakan suasana kelas yang menyenangkan itu adalah kuncinya. Nah, jadi yang tadi ya, menciptakan kelas yang menyenangkan itu adalah kuncinya. Nah, di dalam kelompok nah, jadi di dalam kelompok anak yang kooperatif atau yang cerdas gitu, itu didukung ataupun bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yang kemampuannya pada umumnya gitu, bahkan kemampuannya yang kurang. Nah, jadi pada anak-anak autis dan yang lambat belajarnya itu harus membutuhkan bimbingan yang lebih gitu. Jadi maksudnya guru harus memperhatikan tahapan demi tahapan proses pembelajaran anak yang autis maupun yang maupun yang lambat dalam belajar. Nah, itu harus diperhatikan lebih dibandingkan jika tadi saya bahas, jika anak yang kooperatif itu diberikan dukungan. Nah, jika anak yang kurang itu harus lebih diperhatikan. Nah, jadi apabila strategi dan atmosfer pembelajaran telah seperti yang tadi saya jelaskan, jadi jika dapat telah dilaksanakan oleh seorang guru gitu, itu akan membantu memaksimalkan gitu proses belajar yang menyenangkan. Akhirnya anak-anak bisa mampu bersaing gitu dengan siswa reguler pada umumnya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada
salah kata saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Anak Barusiana, NPM 1950687. Saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran dalam setting inklusif. 1. Merancang proses pembelajaran dengan menyusun program pembelajaran individual atau biasa disingkat PPI dengan melibatkan kepala sekolah, koordinator PPABK, guru kelas, guru pembimbing, tenaga ahli, dan orang tua peserta didik sesuai dengan kebutuhan anak dan memperhatikan aspek akademik dan aspek non-akademik. 2. Mengatur proses pembelajaran yang memperhatikan metode dan teknik guru dalam mengajar dan memperhatikan mode belajar anak. Yang ketiga, guru menyiapkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk memudahkan anak memahami konsep pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan untuk anak. Yang kelima, dalam penyampaian materi ajar, guru menggunakan bahasa yang dikenal dan dikuasai anak atau biasa disingkat lebih disederhanakan agar materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak. Yang keenam, setiap proses pembelajaran perlu dievaluasi untuk menggambarkan keberhasilan proses belajar mengajar dengan menetapkan sistem penilaian yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak.